Pria itu melipat sebuah kartu hingga membentuk corong kecil yang pas dimasukkan ke mulut botol air mineral. Lalu ia menempelkan ujung lainnya ke retakan di sunroof. Tanah di atas mobil ternyata mengandung banyak air. Air rembesan masuk sedikit demi sedikit dan tertampung ke dalam botol lewat corong kartu tadi. Carter sudah tertimbun tanah akibat longsor selama lebih dari 30 jam. Meski masalah air minum sudah teratasi, ia tetap tidak bisa lengah. Di saat bersamaan ia juga menampung semua urinnya ke dalam wadah sebagai cadangan. Namun dadanya mulai terasa sesak, napasnya berat. Carter langsung sadar, oksigen di dalam mobil makin menipis. Jika tidak segera bertindak, ia bisa mati lemas. Dengan cepat ia mengambil kursi lipat dari bagasi, lalu mencabut kaki kursi yang berbentuk tabung baja kosong. Tabung itu ia coba dorong menembus sunroof untuk memperbesar akses oksigen. Tapi baru naik sekitar 10 cm, tanah langsung longsor masuk ke dalam mobil. Ia buru-buru menarik kembali pipa itu dan menyumbat lubangnya dengan selembar kertas. Lalu ia membuka tutup botol air mineral dan melubanginya dengan pisau kecil. Tali rami ia masukkan ke lubang itu, lalu diikat mati. Ujung tali satunya dimasukkan ke dalam pipa baja, sehingga tutup botol bisa menutup bagian atas pipa dari dalam. Setelah semuanya siap, Carter membuat lubang besar di sunroof dengan kawat. Ia mendorong tutup botol tadi ke dalam tanah lewat lubang itu. Tapi tekanan tanah terlalu kuat, pipa sepanjang 2 meter tak bisa menembus permukaan. Carter menyambung semua pipa baja yang ia punya dan mencoba mendorongnya lebih dalam lagi. Tapi ujung pipa justru tertahan oleh batu. Tak peduli seberapa keras ia dorong, pipa itu tetap tidak bergerak. Namun Carter tidak menyerah. Ia sadar hanya itulah satu-satunya harapannya mendapatkan udara segar. Ia mengambil dongkrak dari mobil, lalu perlahan mendorong pipa itu sedikit demi sedikit. Tapi bahkan saat dongkrak mencapai batas maksimalnya, pipa tetap tak bergerak. Carter lalu mengambil handuk kecil, melilitkannya di pundak, dan mendorong pipa dengan seluruh tenaganya dari belakang, menggunakan kain sebagai bantalan. Tepat ketika ia hampir putus asa, tiba-tiba bahunya terasa lebih ringan, tanda bahwa pipa berhasil menembus tanah longsor. Ia segera mengambil kawat tipis di dekatnya, menggigit tali rami yang terhubung ke tutup botol dengan giginya, lalu perlahan mendorong kawat itu ke dalam pipa. Setelah ujung kawat menyentuh tutup botol, ia menekannya perlahan hingga tutup botol lepas. Udara segar pun langsung mengalir masuk lewat pipa baja. Namun Carter belum sempat bernapas lega, bahaya kembali datang.